Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan nikmat yang luar biasa. Nikmat yang sangat banyak, yang kalau kita hitung, kata Allah nggak mungkin kita hitung satu persatu, habis waktu kita kalau kita mau hitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Oleh karena itu, mau tidak mau, rela tidak rela, kita sebagai manusia harus bersyukur kepada Allah. Ya. Karena nikmat yang tadi banyak sekali. Jadi tidak ada jalan bagi kita untuk tidak bersyukur. Yang tidak bersyukur itu bukan orang-orang yang kayak kita. Ya. Yang tidak bersyukur itu mungkin orangnya tidak ada di sini. Ya, yang di sini ini adalah orang-orang yang bersyukur, pandai bersyukur, karena kita yakin bahwa ketika kita bersyukur, Allah akan menambahkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebaliknya apa? Ketika kita kufur kepada nikmat Allah, kita tidak bersyukur, kita tidak pandai bersyukur, maka kemungkinan besar nikmat yang Allah berikan awalnya kepada kita bisa jadi dicabut. Nih, coba antum lihat orang yang di rumah sakit. Di rumah sakit. Saya tidak mengatakan orang yang di rumah sakit itu orang yang tidak pandai bersyukur, tidak. Ya. Tidak. Tapi orang yang lagi di rumah sakit itu adalah orang yang nikmat sehatnya saat ini dicabut. Ya. Dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia sakit. Nah, dan itu bisa jadi cobaan. Bayangkan kalau itu bukan cobaan. Bayangkan kalau itu adalah benar-benar dicabut nikmat sehatnya, apa yang terjadi? Sakit tuh dia sampai akhir hayatnya sakit. Makanya kita harus pandai-pandai bersyukur kepada Allah. Kemudian salawat beserta salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, Senin lalu saya ketemu dengan bapak-bapak dari SMP. Selasanya saya ketemu dengan bapak-bapak dari SMA. Sudah sebenarnya kita ketemu. Kita bahas tentang bagaimana kita bersikap di masjid, termasuk sholatnya, namun sebagian kecil. Nah, saat ini kita akan membahas lebih detail lagi tentang sholat. Ya, yang namanya Panji, Eka, itu sudah hatam sebenarnya. Gitu, orang sudah diajarkan di kelas 7 4 tahun lalu ya, kurang lebih 3 atau 4 tahun lalu di sini juga sudah diajarkan sebenarnya. Cuma kita ingin mengulang kembali. Ada Arfan juga, ini yang dari ada Gaza dan seterusnya. Siapa lagi dari ICM? Ya pokoknya yang dari ICM semuanya. Ya. Insya Allah sudah khatam. Cuma barangkali ada yang kelupaan. Nah, itu yang coba kita ingin ingatkan kepada antum semuanya. Ya. Saya punya kurang lebih 45 slide terkait dengan ini. Mudah-mudahan antum tidak bosan, ya. Oke. Saya ingin bertanya dulu ke 1, 2, 3, 4 atau 5 orang. Kita mulai dari kelas 7 deh. Saya tanya Cesar dulu, mana Cesar? Cesar, menurut kamu sholat itu apa? Bukan hukumnya. Mau nanya, sholat apa sih? Ibadah kepada Allah. Masih ada kelanjutannya? Jaseka, sholat itu apa Jaseka? Yaseka, Yasika, pokoknya itulah. Sholat itu apa?
Sholat ya sholat ya. Sholat ya sholat ya. Jai apa? Beribadah dan bersyukur kepada Allah. Ada lagi? Ada yang mau berpendapat? Siapa? Siapa namanya? Ibad. Ya, Gus Ibad. Sholat itu apa? Masya Allah. Sholat sebagai tiang agama. Oke. Selanjutnya SMA. Ada? Cobalah kita cek siapa sih yang tahu tentang sholat. Ayo, kelas 7 udah angkat tangan itu. Azka, Azka. Apa sholat itu apa menurut kamu? Tiang agama. Oke, boleh. Karena memang ada dalilnya tentang itu. Ada yang lain? Siapa? Apa? Kiano? Salah satu cara kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Oh, kamar mandi. Kirain mau jawab. Ini sub 1, sub 2, sub 3. Perwakilan. Siapa? Arfan? Gaza? Nafis? Ayo Fis. Salat menurut kamu apa? Doa. Boleh juga. Nah, yang tidak tahu berpendapat terus selama ini ngapain sholat? Udah dia. Iya. Mungkin secara apa namanya? Antum sebenarnya sudah tahu, cuma mengungkapkannya susah. Oke, kita coba akan ini apa namanya? Coba kita akan masuk tentang sholat itu apa, ya? Karena yang kita kerjakan, kalau kita tidak tahu apa-apa, cuma hanya sekedar mengerjakan itu nggak berfaedah, gitu. Ya? Oke. Dengarkan ya. Kecil suaranya ya, sayang. Saya ingin memperdengarkan antum suara yang indah sebenarnya. Ini orang Makassar ini. Lanjut. Nah, kita coba akan melihat fakta-fakta tentang sholat. Ya. Salah satunya mungkin ada yang kesebut tadi ya. Oke, yang pertama. Sholat adalah doa. Wah, ini nafis nih. Subhanallah. Masya Allah. Sholat adalah doa. Nah ini apa namanya? Ini pengertian secara bahasanya sebenarnya, ya. Karena memang isi dari apa yang kita baca dalam sholat itu ya hampir semuanya doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dikuatkan oleh At-Taubah 103. Khudh min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Tuh, wa sholli alaihim, dan berdoalah kebaikan untuk mereka. Inna sholataka sakanul lahum wallahu samiun alim. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman bagi jiwa mereka. Jadi sholat itu adalah doa. Itu yang pertama, ya. Ini jawaban nafis 100 ya. Selanjutnya ada fakta bahwa sholat itu adalah ibadah kauliyah, fi'liyah yang punya kekhususan. Saya tanya dulu, kauliyah itu apa? Ada yang tahu? Kauliyah itu apa? Perkataan. Fi'liyah ya perbuatan. Yang punya kekhususan, nanti kekhususan itu ya gerakan-gerakannya, bacaan-bacaannya dan seterusnya. Oke, jadi yang pertama, yang baca buku tolong disingkirkan dulu bukunya. Nanti ada waktu untuk membaca buku, ya. Disingkirkan dulu bukunya, disingkirkan dulu Al-Qur'annya. Ya. Boleh ya? Mohon maaf nih, mungkin ada yang semangat membaca buku tapi nggak apa-apa, coba kita belajar bersama dulu, ya.
Baik. Yang kedua, sholat adalah qauliyah, ibadah qauliyah, fi'liyah dan dan punya kekhususan. Yang selanjutnya yang ketiga. Fakta ketiga tentang sholat, sholat adalah tiang agama. Tadi siapa? Benar nih. Sholat adalah tiang agama. Kalau tiang itu fungsinya apa? Menopang. Kalau tiangnya roboh, ambruk udah. Nah makanya ketika antum melaksanakan ibadah yang banyak, nih, antum melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, melaksanakan kebaikan, tapi tidak melaksanakan sholat, maka runtuhlah ibadah-ibadah yang antum bangun itu. Runtuh semuanya, nggak ada faedahnya. Karena memang sholat ini adalah tiang agama. Ra'sul amril Islam wa umuduhus sholat. Pokok dari segala perkara itu adalah agama Islam itu sendiri, dan penopang dari agama Islam itu yang isinya tentang ajaran-ajaran yang kita kerjakan itu adalah sholat ini. Nah, kenapa begitu? Nanti akan ada ininya lagi, keterangan-keterangan dan fakta-fakta yang lain lagi. Selanjutnya, fakta yang lain tentang sholat. Sholat adalah ibadah pertama yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat adalah pokok, sholat adalah tiang agama, maka diturunkan lebih awal. Diturunkan lebih awal. Tandanya apa? Kenapa sholat itu diturunkan lebih awal? Ada yang berpendapat. Kenapa sholat itu diturunkan lebih awal dibandingkan dengan perintah-perintah yang lain? Sholat jadi pondasi keislaman, tiang agama. Bahasa yang lebih mengenanya apa? Fardu, oke. Ada yang lain? Nah ini yang kayak begini nih. Saya suruh berdiri nih nanti nih, untuk menjelaskan kembali apa yang saya jelaskan. Nah, karena itu menunjukkan bahwa sholat itu ibadah yang paling utama. Ya benar, tiang agama, kemudian apa dan seterusnya. Tapi bahasa yang paling simpelnya adalah karena sholat itu adalah ibadah yang paling utama dibandingkan dengan sholat-sholat yang lain. Ibadah-ibadah yang lain maksud saya. Ya. Jadi sholat adalah ibadah yang paling utama dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Lanjut. Nah ini kalau antum mau lihat buktinya bahwa sholat itu adalah ibadah pertama yang diturunkan Allah, diwajibkan Allah, ini ada di buku Sayyid Sabiq, nama bukunya kitab Fiqhus Sunnah. Ya. Lanjut. Fakta selanjutnya, sholat adalah ibadah yang langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Semua ibadah itu pasti diperintahkan, pasti melalui malaikat Jibril. Jibril, tolong kasih tahu Muhammad, mereka itu wajib melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Jibril, sampaikan kepada Muhammad, mereka itu wajib berzakat. Jibril, sampaikan kepada Muhammad, mereka itu wajib berbuat baik. Jibril, sampaikan kepada Muhammad, mereka itu wajib atau sunnah begini. Tapi sholat itu tidak. Sholat itu langsung diterima Allah diterima oleh Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada peristiwa apa? Ada yang tahu? Pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Nih, salat diwajibkan dan diperintahkan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diantar oleh malaikat Jibril hanya sampai langit ke-7. Kemudian disuruh naik ke Sidratul Muntaha, ketemu Allah. Malaikat Jibril enggak nyampe. Enggak naik ke Sidratul Muntaha, tapi Nabi Muhammad naik dan ketemu Allah langsung, dan turunlah perintah itu. Perintah tentang sholat. Jadi sholat itu adalah satu-satunya ibadah yang diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad langsung, secara langsung, tanpa melalui malaikat Jibril. Selain itu semuanya melalui malaikat Jibril. Paham ya? Lanjut. Fakta selanjutnya tentang sholat.
Salat adalah ibadah pertama yang akan dihisab oleh Allah di akhirat kelak. Nah, ini nih, ya. Ada yang sering main-main salat? Ada yang coba-coba mempermainkan salat? Ada enggak? Ada yang ketawa ketiwi ketika salat? Ada enggak? Ada yang salat apa sih gitu? Ada enggak? Ada enggak? Enggak ada ya? Saya yakin enggak ada. Kenapa? Karena ibadah yang pertama dihitung, dicek, dihisab oleh Allah di akhirat kelak ini ibadah salat ini. Kata Rasulullah, yang akan dihisab pertama kali dari seorang hamba pada hari kiamat kelak adalah as-shalah, salatnya. Jika salatnya benar, maka benar seluruh amalannya, dan jika salatnya rusak, maka rusak seluruh amalannya. Tuh, bayangkan, antum susah-susah puasa, antum susah-susah berzakat, tapi salat antum rusak seluruh amalan itu. Tapi kalau antum puasa, zakat, kemudian sholatnya benar, maka benar semua urusan kalian, benar semua ibadah kalian, benar semua ibadah kita. Jadi, jangan main-main tentang sholat ini, terutama yang sudah balik ya. Kalau kelas 7 masih ada yang belum balik. Masih banyak nih, kelas 10 nih. Udah ada yang belum balik kelas 10. Hah? Banyak kayaknya belum ya? Belum pernah. Hah? Belum balik? Udah. Ada yang belum balik kelas 10? Aska? Hah? Ayolah. Hati-hati. Hati-hati nih ya. Karena kalau sudah segala yang antum perbuat itu dicatat sudah. Beda kalau antum belum balik kayak mereka tuh. Mau antum bunuh orang pun gak bakalan dicatat sebagai dosa. Tapi ketika antum sudah balik, antum colek orang pun dengan niat jahat, colek dikit aja, itu dicatat sebagai sebuah keburukan, kejahatan, dosa. Makanya jangan main-main kalau sudah balik. Apalagi tentang sholat. Apalagi tentang sholat, jangan. Karena inilah ibadah yang akan dihisab, dihitung pertama. Dicek dulu nih, Panji, sholatmu bagaimana Panji? Bagus enggak? Bagus, oke, baik. Semuanya bagus. Gitu. Aska, sholatmu bagaimana? Rusak ya Allah. Rusak semua gitu. Siapa lagi? Nafi, sholatmu bagaimana? Setengah-setengah ya Allah. Kadang-kadang rusak, kadang-kadang baik. Kalau begitu setengah juga. Amalan-amalanmu setengah-setengahnya juga baik, setengah-setengahnya juga rusak. Oke. Saya suruh berdiri dulu nih yang tidur. Bangunin. Bangunin dulu nih. Berdiri. Berdiri dulu ya. Ini yang tidur berdiri dulu, berdiri. Berdiri dulu, berdiri. Enggak, berdiri dulu biar ini. Ya, berdiri dulu. Berdiri dulu, berdiri. Ya, biar ini, biar bangun. Berdiri Fatih, berdiri. Ya, nggak usah senam, nggak usah senam. Di belakang aja, di belakang dulu, di belakang. Situ aja, di situ, paling belakang aja, biar nggak menghalangi yang lain. Ayo, bangunin dulu, bangunin. Siapa itu? Berdiri Kak, berdiri dulu, berdiri di depan sana. Di belakang sana, di belakang. Ya, biar ini lagi, balik lagi ininya, ingatannya. Oke, lanjut ya. Oke, fakta selanjutnya tentang sholat. Fakta selanjutnya, ini siapa yang baring? Fakta selanjutnya tentang sholat. Sholat adalah wasiat terakhir Rasulullah SAW kepada umatnya sebelum beliau wafat. Tuh, kata Rasulullah, as-salah, 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 wa ma malakat aimanukum. Umatku salat, umatku salat, umatku salat, dan perhatikan hamba sahayamu. Hamba saya udah nggak ada sekarang. Kita fokus ke salat. Lanjut. Fakta selanjutnya tentang salat. Salat itu awalnya 50 waktu. Tuh. Panji kuat 50 waktu?
Insya Allah, subhanallah. Ada yang kuat sholat 50 waktu dalam sehari. Weh, 5 waktu aja, aduh ya Allah, subuh lagi, bangun lagi. Oke, zuhur, oke enggak, karena kita enggak, kemungkinan tidurnya kecil. Asar, sholat setelah kita makan siang istirahat, tidur siang, ya Allah asar lagi ya Allah, berat banget. Itu gimana itu? Sholat subuh, kemudian ada sholat jam 7, ada sholat jam 9, jam 11 sholat lagi, 12 sholat lagi, 13 sholat lagi, sebelum 14 sholat lagi, 16 sholat lagi, pukul 18 sholat lagi, pukul 19 20 sholat lagi, 22 sholat lagi, 24 sholat lagi. Nah itu belum cukup 50 itu. Wih, luar biasa. Siapa yang sanggup? Ada. Nah makanya nih yang menyarankan itu nih, ketika Isra Mi'raj nih turunlah tuh Nabi Muhammad dari Sidratul Muntaha, tiba-tiba ketemu sama Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, "Hei Muhammad, kamu diperintahkan apa oleh yang di atas?" Sama doi gitu. Allah. Kata Nabi Muhammad, sholat 50 waktu. Kata Musa, jangan. Saya sudah pernah nyoba. Umat saya sudah pernah perintahkan 50 kali, nggak ada yang bisa. Turun lagi, naik lagi. Kata Nabi Musa, naik, minta keringanan. Mintalah Nabi Muhammad. Ya Allah, tolong ringankan, dikurangi 10 jadi 40. Turun Nabi Musa, berapa dapatnya? 40. Naik lagi, udah pernah umat saya nggak bisa. Naik lagi, ya Allah ringankan. Ya, seniornya yang bilang gitu. Nih, seniornya tapi bener ini, berdasarkan pengalaman. Turun lagi, berapa? Mat, berapa? Dapat 30 nih. 30 berat, naik lagi Nabi Muhammad. Ya Allah ringankan. Dapatlah 20. Turun lagi. Mus, saya dapat 20. Perintahnya 20. Nabi Musa maksudnya kan. 20, naik lagi minta keringanan. Naik lagi minta lagi, ya Allah keringanan ya Allah, 10, dapat 10. Berapa Mut? 10. Naik lagi minta lagi, disuruh lagi minta sampai 5. 5 pun itu disuruh lagi sama Nabi Musa. Muhammad, naik karena umatmu enggak bakalan kuat sholat 5 waktu. Kata Nabi Muhammad apa? Malu. Musa malu sama Allah, nih ada ininya. Ada redaksi hadisnya nih yang membicarakan tentang itu. Wallahi malu Nabi Musa malu sama Allah kalau minta lagi saya. Jadi kita melaksanakan sholat 5 waktu itu karena Nabi Muhammad sudah malu minta sama Allah yang awalnya 50 sampai hanya 5 saja ini. Aku sudah malu kepada Tuhanku, kata Nabi Muhammad. Nah lebih malu lagi kalau kita nggak melaksanakan yang ini nih 5 doang, lebih malu lagi kita harusnya. Gitu ya, teman-teman semuanya. Lanjut, apakah masih ada fakta-fakta tentang sholat? Nah, habis. Kira-kira itu terkait dengan fakta-fakta yang mungkin penting bagi kita untuk tahu. Siapa tahu nanti di ujian terakhir antum ditanya, hukum sholat apa? Itu gampang. Sholat diperintahkan kepada Nabi Muhammad pada peristiwa apa? Udah gampang dijawab. Oke, sebelum saya lanjut, ada yang ingin bertanya tentang apa yang telah kita pelajari barusan? Fakta-fakta tentang sholat. Lanjut aja ya. Oke. Hukum, hikmah, dan keutamaan ibadah sholat. Ini saya lewati karena ini ada enggak yang tidak yakin bahwa sholat itu wajib? Sini, ada enggak? Ada yang yakin bahwa sholat itu tidak wajib? Ada ya, aman ya? Udah aman, kita lewati. Nah ini. Yang kedua, hikmah sholat.
Hikmahnya adalah innas sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Salat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Ingat nggak tadi fakta-fakta tentang salat itu? Ada yang mengatakan bahwa kalau salat kita bagus, maka baguslah seluruh amalan ibadah kita. Ada ya? Nah, ini berhubungan dengan ini nih. Kenapa? Kalau salat kita bagus, nggak mungkin kita mengerjakan fahsya, perbuatan-perbuatan keji, mungkar. Nggak mungkin juga kita melaksanakan atau melakukan perbuatan yang mungkar. Situ hubungannya. Hubungannya di situ. Sekali lagi, yang baca buku, tolong simpan. Ini nggak menghargai. Tolonglah, masa sampai 2 kali gitu di ini. Yang baca buku, atau boleh kalau sudah pintar keluar dulu aja, nggak apa-apa. Kalau sudah pintar banget nih, udah tahu ini nggak apa-apa keluar. Kalau sudah tidak butuh untuk kita belajar bersama. Oke ya. Oke ya. Jadi hubungannya itu. Karena kalau kita benar sholatnya, saya ulang, maka perbuatan fahsya yang keji dan mungkar itu enggak kita akan lakukan gitu. Jauh kita dari perbuatan keji dan mungkar. Jauh banget. Makanya pas ketika dikatakan bahwa ketika sholat kita bagus, maka baguslah seluruh amalan ibadah kita. Pas, itu cocok banget. Ya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya apa? Keutamaan. Apa sih keutamaan sholat itu? Saya tanya dulu, terkait dengan ini, udah pernah tahu belum terkait dengan ternyata sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar? Udah pernah ya? Udah pernah dengar ya? Oke. Udah pernah dengar Aris ya? Oh belum. Jadi ternyata masih ada yang belum. Itu gunanya kita tampilkan lagi. Gitu. Kalau antum sudah pernah, ya mohon bersabar. Gitu. Kalau antum sudah tahu, mohon bersabar. Barangkali antum nanti ditambahkan lagi ilmunya. Gitu. Karena ada adik-adik yang di sini memang belum pernah dengar gitu. Ternyata sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Lanjut ya. Nah, keutamaannya tadi ya. Ada yang mandi sekali seminggu di sini? Enggak ada. Ada yang mandi sekali seminggu doang? Ya enggak apa-apa juga kalau ada. Aman-aman aja. Aman-aman aja. Karena itu bukan kewajiban. Mandi itu bukan kewajiban, kecuali antum lagi junub misalnya, itu maka wajib mandi. Tapi kalau misalnya tidak junub, mandi itu bukan kewajiban kita. Jadi kalau ada yang mandi sekali seminggu, it's okay, fine, nggak ada masalah. Ada yang 2 kali, ada yang 1 kali sehari lah. Oke, 1 kali sehari ada, aman. 1 kali sehari ya, aman. Tergantung, bersih enggak? Saya tanya, bersih enggak? Bersih ya? Bersih enggak? Saya yakin bersih, karena saya juga 1 kali 1 hari mandi. Kalaupun 2 kali berarti ada insiden. Misalnya saya habis olahraga, keringetan harus mandi. Habis bersih-bersih nyapu harus mandi gitu. Tapi kalau normal-normal saja saya 1 kali dalam sehari mandi. Ya, sorenya itu cukup bersih-bersih, wudu dan seterusnya, sikat gigi dan seterusnya. Tapi bayangkan nih, kalau antum mandi 5 kali dalam sehari, putih nggak antum? Putih. Yang kulitnya kuning lansat begini bakalan jadi putih dia, bersih. Mau? Pak? Hah? Iya, yang kulitnya gelap bisa jadi bersih itu, putih. Kalau mandi 5 kali dalam sehari. Nih, kalau antum yakin mandi 1 kali dalam sehari bersih, kalau misalnya mandi 5 kali sehari lebih yakin lagi enggak? Yakin kan? Yakin. Begitu juga sholat.
Nih, sholat itu antum sholat sekali mungkin ya oke, tapi ini diwajibkan 5 kali, lebih mantap lagi, lebih bagus lagi, lebih membersihkan dosa lagi. Nih kata apa namanya? Hadisnya nih. Sholat 5 waktu itu diibaratkan kalian mandi 5 kali dalam sehari di sungai. Tuh, bersih, bakalan wangi. Artinya dosa-dosa yang kita laksanakan, yang kita lakukan, kita bersihkan 5 kali dalam sehari, insya Allah dosa itu akan bersih. Siapa sih yang nggak punya dosa? Ada yang di sini tidak punya dosa? Nggak ada ya? Nggak ada yang tidak punya dosa ya? Oke. Lanjut ya. Selanjutnya. Nih ada cerita, ada seorang sahabat namanya Robi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Suatu ketika beliau membawakan air kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berwudu, bersih-bersih, dibawakan tuh. Jadi Rasulullah itu dilayani oleh sahabatnya. Dibawakan, kemudian Rasulullah sebagai bentuk terima kasih, kata Rasulullah, wahai Robi'ah, mintalah sesuatu kepada saya. Tuh, kata Rasulullah, Robi'ah, minta sesuatu kepada saya sebagai bentuk terima kasih saya karena kau sudah membawakan saya air untuk bersih-bersih. Apa kata Robi'ah? Kata Robi'ah, wahai Rasulullah, saya meminta nanti di surga saya bareng Rasul. Saya minta wahai Rasulullah, nanti di surga saya bareng kamu wahai Rasulullah. Tuh. Kata Rasulullah, oke, permintaanmu diterima, tapi bantu saya. Bantunya apa? Kata Rasulullah, bantu saya, tolonglah aku dengan mewujudkan keinginanmu itu dengan engkau memperbanyak sujud. Sujud artinya sholat. Tuh. Sujud di sini artinya sholat. Dengan memperbanyak sholat, kemungkinan besar kita akan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, lanjut lagi kita ya. Kalau ada yang mau disanggah, ditanyakan, silahkan saja. Ustadz, salah itu. Yang saya baca ini dari buku yang saya baca nggak begini, nggak begini. Yang lain yang saya baca itu berbeda dengan apa yang Ustadz terangkan. Boleh, silahkan. Tidak ada masalah. Karena memang kadang-kadang ada pendapat yang berbeda. Lanjut ya. Ini saya yakin kelas 10 sudah banyak yang tahu. Tapi kelas 7, perhatikan nih, kelas 7 nih. Kelas 7 perhatikan. Nih jangan sampai ada yang tidak tahu tentang ini. Di sini ada yang masih punya saudara non muslim. Kamu terus, ada terus ya? Ada ya? Ada ya? Mereka kamu pernah ajak sholat? Oh ya. Ada ya? Pernah diajak sholat nggak? Pernah? Mau nggak? Nggak mau, karena memang tidak punya kewajiban gitu. Yang punya kewajiban tuh yang menjadikan kita wajib sholat karena kita Islam. Karena kita seorang muslim. Yang mewajibkan kita sholat itu karena kita sebagai seorang muslim. Coba antum bukan sebagai seorang muslim, nggak bakalan sholat antum. Tapi celaka kalau bukan seorang muslim. Nih. Jadi yang mewajibkan kita untuk melaksanakan sholat itu karena posisi kita sebagai seorang muslim. Kalau bukan muslim kita nggak usah sholat. Tapi celaka. Ya, karena yang selamat itu orang-orang Islam saja. Lanjut. Tuh, yang mewajibkan kita sholat itu karena kita berakal. Kalau antum tidak mau sholat, jadi anak kecil terus, atau yang kedua tidur terus, atau yang ketiga kalau enggak jadi gila saja. Kenapa? Ya. Atau tidur biasa. Anton nih, azan subuh, hayya 'alas shalah,
antum nggak dengar apapun dan antum nggak pernah nyadar sedikit pun, maka tidak ada dosa. Antum nggak sholat subuh di saat itu nggak bakalan ada apa-apa, karena memang tidur dan tidak pernah nyadar, oh ini waktu subuh, enggak. Tapi kalau antum nih pura-pura tidak dengar azan, ya itu beda. Ini yang real, benar-benar antum tidak mendengarkan azan karena lagi tertidur, itu enggak ada kewajiban untuk sholat. Wajibnya itu ketika antum bangun. Kalau sudah bangun baru sholat. Ya enggak apa-apa. Enggak ada masalah, selama itu benar-benar tidur. Enggak ada masalah. Antum mau sholat subuh jam 1 siang, enggak ada masalah. Yang penting antum enggak pernah nyadar, antum tidur. Mungkin habis operasi dikasih obat tidur, misalnya ya, tidurnya sampai jam 1, sholat subuh di jam 1, enggak ada masalah. Karena memang yang diwajibkan sholat itu selain sebagai seorang muslim, dia itu nyadar nggak tidur, kemudian dia masih dia sudah dewasa. Kalau anak kecil nggak bakalan, karena dia belum dianggap berakal. Kemudian orang gila, jadi kalau antum tidak mau sholat, jadi gila saja, bebas dari sholat. Jadi kalau ada yang tidak mau sholat, ya Allah, sholat susah banget, berat banget, jadi gila. Atau masih kecil terus, atau tidur terus kayak Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu enggak sholat selama 309 tahun. Tapi tidak ada masalah karena memang tidur bener. Beda ya, ini jangan sampai disalahpahami ya. Ini tidur beneran ya, bukan tidur-tiduran. Ya, oke. Iya, nah itu enggak ada masalah. Aman. Yang penting tidur bener. Oke ya, jadi karena yang diwajibkan sholat itu hanya orang, bentar, mana sih? Nih, anak-anak tidak sholat tidak ada masalah karena dianggap belum berakal. Orang tidur, ya emang ada orang tidur mikir. Nggak ada kan? Oke. Ada orang gila mikir? Nggak ada. Makan sampah kan? Nggak mikir kalau sampah itu busuk kan? Ya, makan mereka. Orang gila nggak berakal, makanya tidak diwajibkan sholat. Lanjut. Syarat wajibnya buluk, balik. Nih kelas 10 100%. Benar ya? Benar. 100%, oke. Kelas 7 mungkin 80% sudah balik, wajib. Nah makanya kalau kamu nggak mau sholat jangan balik. Nah, tapi kan itu apa namanya? Itu hukum alam, kita harus balik. Lanjut ya. Nah ini penting ini. Masuk waktu. Ya, jangan sampai antum mau sholat zuhur sekarang karena terlalu rajin sholat zuhur sekarang, jangan. Karena kewajiban sholat itu ketika masuk waktunya. Kalau belum masuk waktunya nggak ada kewajiban kita sholat, nggak ada. Antum mau sholat subuh padahal masih siang-siang begini, tidak. Karena antum nggak diwajibkan. Ya. Tapi terkait dengan dukhulu waktiha ini, masuk waktu ini, ada yang memasukkan, ada ulama memasukkan di syarat sahnya, bukan syarat wajibnya. Tapi sama saja. Intinya kita tidak boleh sholat ketika waktunya belum masuk. Oke? Lanjut. Kecuali sholat pengganti, qodho namanya. Ya antum nih, antum sudah 50 tahun, tapi tiba-tiba nyadar, ya Allah saya pernah tidak sholat isya di satu waktu. Antum boleh sholat isya kapanpun untuk mengganti sholat yang antum tinggalkan itu. Jam 3 boleh. Niatnya sholat isya untuk mengganti. Antum niatnya Allah sudah tahu meskipun gak diucapkan. Ya, gitu ya. Lanjut. Nah ini tapi ini untuk perempuan ya, untuk perempuan saja ini. Terbebas dari 2 darah, baik darah haid maupun darah nifas. Ini kita nggak ada yang melahirkan di sini. Ya, Keno.
Ya. Ya. Oke. Ya. Ya, itu tidak ada masalah. Jadi kalau antum mau nih, kalau orang sholat itu orang musafir namanya. Musafir. Boleh sholat tepat waktunya. Ya, kalau masih ada wudu silakan wudu, kalau nggak ada wudu tayamum, sholat sesuai dengan posisi duduk antum saja. Ya, posisi duduk antum bagaimana ya udah sholat begitu. Tapi karena antum musafir, antum ada keringanan untuk mengakhirkan sholat. Tidak ada masalah, itu pilihan. Jadi kalau antum melaksanakan sholat pada saat itu, kemudian antum tidak tahu arah kiblat mana, ya udah sholat sesuai dengan posisi duduk antum saja. Gimana? Mana ya? Oke. Ini kita lanjut karena ini tidak berkaitan dengan kita sebagai laki-laki yang normal. Lanjut. Nah, itu tadi syarat wajib. Coba saya tanya. Syarat wajib itu apa saja tadi? Bapak-bapak dari kelas 7 nih. Hah? Ayo, Gama. Salah satunya apa syarat wajibnya? Ya. Masuk waktu. Gaven? Berakal. Apa? Balik. Apa lagi? Islam. Berakal, udah disebutkan tadi. Oke, aman berarti ya? Pada tahu. Lanjut. Kita masuk ke syarat sahnya. Nih, itu syarat wajib ya. Antum harus bedakan antara syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib itu yang menjadikan kita wajib sholat. Itu masih secara umum. Yang menjadikan wajib kita melaksanakan sholat. Nah, syarat sahnya, syaratnya biar sholat kita sah. Nih kita udah wajib nih, kita melaksanakan sholat. Nah, syarat sahnya, syarat agar supaya sholat kita itu sah di mata Allah itu seperti apa syarat-syaratnya? Ada. Salah satunya. Yang pertama adalah wudu atau suci dari hadas kecil. Ya, suci dari hadas kecil itu caranya bagaimana? Ya berwudu. Itu yang pertama. Wudu. Minggu kemarin sudah selesai materi tentang berwudu yang baik dan benar seperti apa. Oke. Jadi kenapa harus berwudu ya? Karena syarat sahnya itu. Tidak ada sholat kalau tidak ada wudu. Tidak sah sholat kalau antum tidak berwudu. Makanya jangan main-main dengan wudu. Nih banyak nih nggak tahu nih. Mungkin anak-anak SMP ya asal-asalan wudunya. Kadang-kadang kalau saya tungguin antum di sini naik dari wudu, banyak yang sikunya tidak basah. Banyak yang mukanya basahnya cuma di sini, depan. Di sini enggak. Sedangkan yang wajib itu yaitu antum cuci tangan itu sunnah saja. Antum kumur-kumur itu sunnah saja. Orang berwudu tanpa cuci tangan, tanpa berkumur-kumur itu boleh. Boleh. Nih, antum wudu, langsung cuci muka. Itu boleh. Karena ini sunnah, kumur-kumur pun sunnah. Masukkan air dalam hidung juga sunnah. Nah, makanya jangan heran nanti kalau misalnya orang lagi puasa Ramadan, itu wudunya mulai dari cuci muka. Itu nggak ada masalah karena memang wajibnya itu. Membasuh tangan sampai siku juga itu wajib. Ya kan? Kepala wajib. Kaki wajib. Jadi antum berwudu dengan 4 macam itu saja itu sah. Tapi antum rugi kalau tidak melaksanakan sunnah-sunnahnya. Sunnahnya bercuci tangan, berkumur-kumur, istinsyak, istinsar dan seterusnya, kemudian basuh telinga dan seterusnya gitu. Oke. Yang pertama syarat sahnya adalah
wudu atau suci dari hadas kecil. Yang kedua, menutup aurat. Nih, antum jangan sampai nih ada yang kemarin salah paham terkait dengan aurat, terutama yang laki-laki. Saya tanya dulu yang sudah balik. Arfan, apa namanya, aurat kita sebagai laki-laki itu dari mana ke mana? Dari atas lutut sampai bawah pusar. Nah itu dia pengertiannya yang harus antum jeli nih, bahwa aurat kita sebagai seorang laki-laki itu bawah pusar sampai atas lutut. Berarti lutut masuk atau tidak? Enggak. Enggak masuk. Boleh-boleh saja, tapi kira-kira sopan gak di mata Allah? Nah itu kita mau maksimal ya, bukan mau minimalnya saja. Betul, paha pokoknya atas lutut saja dan di bawah pusar. Berarti pusar masuk apa enggak? Enggak. Asalkan paha tidak kelihatan dalam posisi sholat, ya, jangan sampai berdiri tidak kelihatan tapi antum ketika ruku kelihatan. Jadi antum pastikan dalam semua posisi tidak kelihatan. Enggak apa-apa. Iya, tapi pastikan dalam semua posisi ya. Jangan sampai hanya berdiri saja enggak kelihatan. Tapi ketika antum ruku atau sujud itu kelihatan, pastikan. Itu. Berarti kalau misalnya begitu, kita usahakan memakai minimal pas di lutut ya, karena untuk menghindari ketika kita ruku atau sujud itu kelihatan. Gitu ya. Itu ya. Teman-teman semuanya. Aurat kita dari bawah pusar sampai atas lutut. Nah makanya ketika nih, karena kemarin juga kejadian, ada yang minta sarung, Ustadz, sarung. Celana saya robek Ustadz, pas di lutut, robeknya sedikit, nanti sholat saya tidak sah. Tuh ada, karena memang belum paham, tak taunya lutut itu aurat, sehingga kalau robek sedikit sudah tidak sah. Tidak. Kalau benar-benar tidak memperlihatkan aurat kita tidak ada masalah, ya. Oke. Lanjut. Apalagi syarat sahnya? Menghadap ke kiblat seperti yang ditanya di ini tadi Kiano. Kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Misalnya mana? Kiano yang nanya tadi, antum menghadap ke utara sana sah nggak sholatnya? Kalau normal tidak sah, takutnya ke situ menghadap ke jis. Kalau sini, kalau menghadap ke selatan menghadap ke mana? Ya takutnya menghadap ke mana-mana. Kalau ke barat berarti insya Allah itu akan kita selurus dengan Ka'bah. Itu. Kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu ketika naik pesawat tadi seperti yang disampaikan oleh Kak Kiano. Betul. Ini kita berbicara normal saja ya. Ini normalnya adalah menghadap ke kiblat. Ini ada dalilnya ya. Jadi ini tidak hanya sekedar kita sampaikan, tapi memang ada petunjuknya dari Rasulullah SAW bahwa kita harus menghadap ke kiblat. Pertanyaannya, kiblat pertama kita di mana? Al-Aqsa, kemudian dirubah ke Masjidil Haram yang ada di Makkah. Lebih tepatnya kiblat. Teman antum kenapa ini? Apa? Ya. Kenapa kiblat yang awalnya di Masjidil Aqsa tapi menjelang perang Badar itu diperintahkan oleh Allah untuk dirubah ke arah Makkah. Itu karena perintah Allah sebenarnya. Ya. Dan juga karena memang kiblat yang yang pertama itu yang diinginkan oleh Allah itu ya ke sana gitu. Itu sifatnya sementara saja kalau di Al-Aqsa itu. Karena itu perintah Allah dan itu
perubahan kiblat itu sebenarnya juga spill dari Allah bahwa kita akan, Rasulullah dan sahabatnya akan menaklukkan kota Mekah. Di situ ada Ka'bah. Jadi alasan utamanya karena perintah Allah. Saya belum pernah membaca kenapa sih alasannya dirubah dari posisi Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Itu perintah Allah dijalankan oleh Rasulullah SAW ketika menjelang terjadinya perang Badar. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Apa? Lanjut ya. Oke, itu syarat sahnya ya. Ini antum sudah tahu kan, yang fardu-fardu itu kayak misalnya kita harus berdiri, kita harus niat dulu, kita harus takbiratul ihram, ada al-fatihah, ruku. Pokoknya yang antum kerjakan selama sholat itulah fardu-fardunya. Tuh, ada bangun dari sujud, ada tumak nina. Jadi ketika antum tidak melakukan salah satu rukun ini, batal sholat antum. Antum tidak berdiri ketika melakukan sholat, padahal antum kuat, sehat, maka batal sholatnya. Ketika antum tidak berdiri, ya, padahal antum kuat, nih, padahal antum kuat, maka tidak sah sholatnya. Kecuali kalau dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya sakit, apa dan seterusnya. Tapi bukan sakit-sakit antum bisa jalan, tiba-tiba antum sampai di masjid tidak bisa berdiri, tidak. Banyak kejadian. Antum rajin nih olahraga, terus ke masjid, oke, jalan, tiba-tiba di masjid sudah iqamah, duduk dia sholat. Kenapa? Nggak bisa berdiri, Ustaz. Wah, ini harus dikoreksi ya. Wah, apalagi yang sudah balik harus antum perhatikan. Benar-benar tanya kata hati antum nih, saya kuat berdiri atau tidak nih? Kalau antum kuat padahal kalau antum duduk padahal antum kuat, itu jangan. Makanya nih, coba kita lihat ya, fardu ya. Ada nanti tahiyatnya. Ini enggak ada kan? Tuh ruku, bangun dari ruku, sujud, bangun dari sujud, tumak ninah, salam, duduk ketika salam, tertib. Nah itu saja. Jadi yang antum lakukan ya ketika sholat itulah ya, untuk menghemat waktunya, karena udah jam 9. Lanjut, sunnahnya, nih ada membaca surah setelah Al-Fatihah, ucapan sami Allahu liman hamidah, kemudian Rabbana walakal hamd, doa ruku, takbir intiqal, takbir yang pindah dari gerakan yang satu ke gerakan yang lain, itu. Kemudian suara keras ketika jahriyah, maghrib, subuh, isya itu jahriyah namanya. Ya. Sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Tasyahud awal dan akhir sunnah. Nih masuk sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Suara pelan ketika sirriyah, suara dipelankan ketika sholat sirriyah, contoh zuhur, asar, ya. Kemudian salawat Nabi di tasyahud terakhir. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamualaikum. Iya. Enggak, contohnya begini. Yang ada perbedaan itu misalnya ketika kita ngangkat begini dari awal atau dari asyhadu. Itu aja ada perbedaannya. Dua-duanya benar. Ya, sama aja. Ada ya, enggak, bukan begini-begini, dia begini-begini, digerakin. Jadi ada 3 perbedaan itu biasanya. Ngangkatnya dari awal at-tahiyatul, yang kedua ngangkat ketika asyhadu. Nih, kemudian ketika kita angkat itu digerakkan, ya. Ada yang pelan, ada yang. Nah itu ada semua ininya, landasannya di hadis Nabi. Ya. Tapi intinya kita naikkan. Ya, kalau saya pribadi, tapi antum juga bisa berbeda. Saya dari awal.
At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu. Jadi angkat tangan telunjuknya itu dari awal. Dari awal. Saya di sini dulu ya, karena di sini kayaknya banyak yang kurang serius. Oke? Nah, siapa ini? Ya, lanjut. Dikit lagi. Sunnah-sunnahnya ghairu muakkadah yang tidak tidak terlalu dianjurkan. Doa iftitah, isti'azah ketika rakaat pertama. Ini penting enggak ya? Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, mengucapkan amin ketika Al-Fatihah selesai, doa di antara sujud, doa kunut ketika salat subuh. Iftirash, kaki kanan tegak dan duduk di atas kaki kiri, ada tawarruk juga, ada tangan di atas dada ketika kita selesai takbiratul ihram. Ada lagi berdoa ketika sujud, itu sunnah ghairu muakkadah. Berdoa ketika tasyahud akhir setelah salawat, memulai salam dengan menoleh ke kanan, salam ke kiri, salam kedua ke kiri, kemudian zikir dan doa setelah salam. Itu ghairu muakkadah semuanya. Nah, nih, yang penting nih, yang makruh, yang dibenci untuk kita lakukan ketika sholat. Nih, saya bahas yang penting saja nih. Satu, menengok kiri kanan, ini masih sering terjadi. Siapa yang sering nengok kiri kanan? Itu sangat-sangat dibenci ketika kita melaksanakan sholat. Hah? Apa? Tengok kiri kanan, mengangkat pandangan, sholatnya menghadap ke atas. Takhassur, sholatnya begini, bukan begini tapi begini. Takhassur. Ya, siapa tahu ada. Siapa tahu ada. Ini dibenci, sangat dibenci ketika kita sholat yang begitu. Yang keempat, gerakan tidak perlu. Ada yang geraknya nyisir rambut, kemudian memegang baju dan seterusnya, itu nggak boleh. Garuk tapi dengan pelan dan tidak terlalu banyak gerak. Enggak ada masalah, aman. Benerin peci sekedarnya saja, jangan dikit-dikit peci, dikit-dikit peci. Jangan. Lanjut, memainkan jari. Nah, ini banyak nih, jari gitu ya. Selanjutnya, menyingkirkan pasir di tempat sujud. Baru sujud. Jangan. Makruh. Makanya makruh ini, bukan dilarang. Tapi bisa saja, tapi dengan tidak menimbulkan gerakan yang terlalu banyak. Iya, jangan. Ya, itu maksudnya ya. Pokoknya intinya gerakannya itu tidak heboh. Bermain-main, ini sudah pasti. Bermain-main, ya. Lanjut, baca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Ini makruh. Ya kan ada doa tertentunya, Subhana rabbiyal a'la dan seterusnya ya, atau yang lain. Menahan, ini nih, menahan buang air. Nggak boleh. Bukan nggak boleh, makruh. Kalau antum nih ketika sholat mules, lebih baik batalin dulu sholatnya. Insya Allah nanti antum nggak bakalan dianggap terlambat oleh Ustadz. Kalau begitu. Jadi mending antum buang air dulu, selesaikan yang ada di sini, baru antum sholat. Meskipun udah lewat sholat ininya, sholat berjamaahnya nggak ada masalah. Karena itu sesuatu yang dibenci atau makruh. Pembatal ya, cepat nih. Meninggalkan salah satu rukun seperti yang saya sampaikan tadi. Tidak berdiri padahal kuat berdiri, tidak membaca Al-Fatihah padahal harusnya baca Al-Fatihah itu. Makan minum batal pasti, berbicara pasti. Antum sudah tahu, tertawa masih banyak nih. Kalau saya imam itu kadang-kadang ada yang tertawa di belakang. Terutama dari kalangan SMP. Makanya jangan, usahakan jangan. Ya batal. Banyak gerak. Nah ini intinya tadi banyak gerak itu jangan. Antum singkirin sesuatu di tempat sujud sekadarnya saja, baru sujud. Intinya jangan banyak gerak. Mengingat nih, antum lagi sholat asar. Nih, sholat asar.
Tiba-tiba di tengah sholat asar itu antum ingat, oh antum belum sholat zuhur, batal sholat antum. Batalin, baru sholat zuhur dulu, kemudian lanjutkan sholat asar. Nah, yang boleh ya, bergerak sedikit, gatal, garuk dikit saja. Oh, berdahap, tapi jangan sedih. Karena kadang-kadang tuh kalau lagi lagi satu frekuensi nih, pengen main-main sholat, ada yang batuk, semuanya batuk. Tuh, kadang-kadang terjadi begitu. Ada yang batuknya beneran, tapi batuk yang ke 5, ke 6, ke 7 dan selanjutnya itu sudah main-main, saling sahut, itu batal sholatnya. Ya ya kalau bener nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Oke, membetulkan soft. Nih, antum nih datang ke apa namanya, ke satu masjid, kemudian ada yang tidak benar softnya, itu antum bisa gerak ini. Iya betul, bisa dibenerin, boleh itu. Makanya kadang-kadang tuh ada yang tidak lurus softnya, kita majukan, nggak ada masalah. Itu dalam kondisi sholat atau tidak dalam kondisi sholat itu boleh. Menguap, boleh, tapi jangan bersuara begitu. Boleh maju, langsung maju. Di situ kita praktekkan di sini dan semuanya sudah tahu. Ya, ada yang batal di depan, langsung maju saja. Ya, bagusnya yang maju, jangan geser. Maju, karena geser itu ujung-ujungnya maju juga. Misalnya ini di sini ada yang batal, keluarlah dia, geser dari kanan sana sampai yang di sana maju. Bagusnya itu langsung maju yang di depan, biar nggak geser-geser lagi. Itu untuk efektivitas waktu saja dan tidak membuat heboh. Membetulkan imam boleh, sering banget ini ya. Kalau imam lupa bacaan sholat, kita betulkan. Lupa rakaat, kita betulkan dengan mengucapkan subhanallah. Yang perempuan gimana? Tepuk atau paha boleh. Itu yang boleh, yang dibolehkan. Menghalau orang yang melintasi sujud kita. Nah makanya nih, pasti sering kalian alami. Ketika ada orang sholat, antum mau lewat dihalangi begini. Boleh ya, selama itu di area sujud kita. Kalau misalnya ini area sujud kita, ada orang mau lewat sana, antum maju halangi, jangan juga. Selama area sholat sujud aja, area sujud saja, itu kita dibolehkan begitu. Lanjut, membunuh ular dan kalajengking. Tiba-tiba ada ular lewat, boleh. Ada kalajengking, nggak usah, cicak nggak usah. Ini cuma ular dan kalajengking saja, karena ini berbahaya. Kalau bukan dia yang mati, kita yang mati. Ya pakai apa? Apa? Laba-laba enggak? Kalau laba-laba gigit antum, kemungkinan antum jadi Spiderman aja. Tapi kalau ini ular dan kalajengking ini bahaya. Kalau bukan dia yang mati, kita yang mati. Pilih yang mana? Ya mereka yang mati, bukan kita. Makanya boleh dibunuh. Mati syahid. Mati sakit. Oke, menggaruk badan, tapi garuk ini tadi siapa yang nanya garuk di sini? Nih, menggaruk badan tapi ringan. Jangan aduh. Ya, enggak, ininya biasa saja. Jangan heboh. Ya kalau nggak bisa ditahan lagi ya garuk, udah. Tapi usahakan tidak terlalu heboh. Mana? Mengisyaratkan dengan telapak tangan nih. Ketika ada orang nih, antum sholat nih sendiri, datang Panji, assalamualaikum Ustaz, lagi sholat, begini aja nih, boleh, nggak ada masalah. Apa?
Kembali ke gatal ya. Ya nggak apa-apa, gatal ya. Garuk lah. Garuk sewajarnya. Jangan yang enggak. Secara halus saja. Kalau sholatnya kalau gatalnya di belakang sebaiknya jangan. Orang lihat dari belakang antum gini. Jangan begini. Kalau depan masih oke, nggak ada kelihatan dari orang ini. Tapi kalau di belakang kelihatan sama orang nggak fokus nanti. Gitu ya. Ini tadi kita bahas yang salam nih. Jadi ada yang salam ketika kita melaksanakan sholat. Karena nggak boleh menjawabnya, udah cukup melambaikan tangan saja. Itu boleh. Nah ini setelah ini nanti coba kita praktik ya sampai di sini. Kalau ada pertanyaan nanti boleh, mau sekarang juga boleh, mau nanti setelah snack time juga. Tafadhol. Snack time katanya. Baik, cukup dulu ya. Nanti kembali lagi ke sini kita coba belajar lagi, perdalam lagi seperti apa bagusnya kita melaksanakan ibadah sholat kita. Biar nih. Ini kita motivasi kita biar bisa berkumpul dengan Rasulullah SAW di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.